Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat datang di ibadah kita, ibadah doa pagi. Mari kita sejenak, kita siapkan hati kita sebelum memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk
kesempatan baru yang Kau sediakan bagi setiap kami boleh bernafas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan, untuk karyamu yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Kau telah sediakan Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Hari ini kami datang Tuhan, kami mohon ampun jika kami masih ada kesalahan. Kami masih mendukakan hati Engkau Tuhan, kami minta ampun. Sucikan hati kami Tuhan, agar di setiap langkah yang kami ambil hari ini dapat menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk lebih lagi meninggikan nama-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat, Kau yang menebus setiap kami Tuhan, Kau yang menyelamatkan kami dari maut. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan sungguh kita akan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam tubir laut, Kau menebus kami. Jauh ke dalam tubir laut, Terima kasih Tuhan. Kau melemparkan Dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. kami mau berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Sejauh timur, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu dalam hidup kami. tiada Kau ingat lagi Pelanggaran Haleluya. Terima kasih Tuhan. jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan
betapa besar, Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang memulihkan kami, Kau Tuhan. beri, Pulihkanku. Mari lebih sungguh lagi, angkat hatimu, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat ucapan syukur-Mu, angkat suaramu bagi Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mulia, ajaib nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di saat kami kehilangan arah, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya jalan yang menuntun kami kepada kekekalan. Tuntun kami Tuhan, agar kami tidak kehilangan di arus dunia ini. Kau Allah yang setia, yang senantiasa menuntun domba-dombanya. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu, setiap kita boleh berdoa lepas pribadi. Kau angkat ucapan syukur-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Karya-Mu begitu indah dalam hidup kami.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Amin. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi angkat suaramu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Kami mau terus mengandalkan-Mu Tuhan, sumber pengharapan setiap kami. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita bangun pagi hari? Tentu saja kita harus berpusat pada kesadaran bahwa kita sangat mengucap syukur dengan keadaan kita apapun itu. Karena kita ada karena anugerah Tuhan, bukan? Mari pagi ini kita merenungkan bahwa hidup kita ini jangan sampai terseret oleh nafsu kedagingan kita. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dagingnya itu kuat, saudara. Artinya cenderung berbuat dosa terus. Mari kita siapkan dulu seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, pagi ini kami kembali mengucap syukur kalau kami bisa memuji-muji Engkau dan datang ke hadirat-Mu untuk mendengar renungan kebenaran ini. Tuhan berkati pagi ini, Tuhan berkati hamba-Mu ini, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, agar kami semua boleh belajar dari firman kebenaran di pagi hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa manusia sejak kejatuhannya ke dalam dosa di Eden, maka natur dosa ada dalam diri manusia. Sampai hari ini, termasuk kita orang percaya, masih ada natur dosa, ada kedagingannya. Nafsu yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, nafsu kedagingan, saudara. Nah, makanya kita harus tahu apa itu nafsu kedagingan. Di dalam teks Alkitab di Perjanjian Baru dipakai kata sars. Sars itu bukan hanya berarti tubuh atau daging atau tubuh jasmani, tetapi menunjuk kepada natur dosa manusia yang belum hilang. Bagian dalam diri kita cenderung melawan kehendak roh. Itu hawa nafsu kedagingan, ya. Jadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Di situ jelas dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Selalu begitu Rasul Paulus merasakan hal itu. Ia ingin berbuat baik, tapi cenderung untuk berbuat jahat. Nafsu kedagingan adalah dorongan dari sifat lama. Untuk apa? Manusia lama ini suka memuaskan diri. Suka memuaskan diri sendiri tanpa batas. Suka mengejar kesenangan duniawi. Dan menolak disiplin rohani. Hidup tanpa ketertundukan kepada firman Tuhan. Kedagingan ini suka bagaimana tidak mau taat kepada gereja juga. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Tidak mau ikuti tatanan yang ada. Tatanan Tuhan tentunya. Ya, nah ini sifat dari natur daripada dosa itu. Bentuk-bentuknya jelas, perbuatan daging itu nyata. Ya, di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, saudara. Saya bacakan ya. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Sebentar ya, saudara ya. Kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas ya saudara ya, nafsu kedagingan itu apa saja? Nanti dibaca lagi Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Nah makanya ini adalah topik yang sangat penting, sebab manusia banyak yang jatuh ke dalam nafsu kedagingan ini. Nafsu kedagingan ini bukan hanya soal dosa seksual, tapi dosa tentang emosi yang tidak terkendali, keegoisan, dendam, kesombongan, keangkuhan, kelicikan, dan haus pujian akan manusia. Itu dosa itu, saudara. Ya, kita harus lawan. Kenapa? Karena kalau kita hidup menurut daging, kita binasa. Tapi kalau kita hidup menurut roh, maka kita hidup kekal. Ya. Di Roma 8 ayat 13 itu bisa dibaca. Nah, hidup menurut daging itu seperti mengemudikan mobil, kendaraan ke arah jurang dengan kecepatan penuh. Cepat, seru, tapi mati. Begitu, saudara. Sedangkan hidup menurut roh itu hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Mungkin saudara bertanya, jadi gimana cara melawannya? Ya, yang pertama, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nurut saja, saudara. Jangan ikuti keinginan daging kita. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Galatia 5 ayat 16 itu. Artinya jangan pakai kekuatan diri sendiri, kita harus menyerahkan diri, mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua, harus memperbaharui pikiran kita dengan firman kebenaran. Harus pembaharuan akal budi, Roma 12 ayat 2. Yang ketiga, kita harus mau menyalibkan daging kita setiap hari. Karena kita sudah ditebus milik Kristus, maka kita harus menyalibkan daging kita, manusia lama kita. Dengan cara apa? Disiplin diri, menyangkal diri, dan mengatakan tidak kepada hal-hal yang berdosa atau menyesatkan. Ya, jangan sampai Kristennya hanya simbol, benar-benar kita mengerahkan diri, menyangkal diri, berkata tidak kepada dosa. Yang berikutnya, kita harus punya komunitas. Nah ini, komunitas itu penting, saudara. Agar dengan siapa kita bergaul, disitulah dampaknya bisa kita rasakan. Makanya Alkitab berkata, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Nah, kita harus menjadi ragi yang benar, ragi kebenaran. Ya, nah, mari kita ganti nafsu daging kita dengan buah roh. Dan tentu saja itu tidak mudah, karena kemenangan itu proses juga. Harus disiplin, menderita, selalu mengatakan tidak kepada dosa meskipun itu sangat menggoda. Ya. Jadi melawan hawa nafsu ini sebenarnya adalah peperangan rohani. Sebenarnya adalah persoalan hidup dan mati. Kalau orang kalah lalu jatuh ke dalam kedagingan, ia binasa. Tapi kalau ia berhasil dipimpin oleh roh, maka ia jadi anak Allah. Begitu, ya. Jadi ini bukan nasib loh, saudara. Ini pilihan. Apakah kita mau benar-benar menang atau tidak? Sebab setiap kali kita gagal, kita bisa bangkit lagi, bukan? Setiap kita jatuh, kita bisa datang lagi kepada Tuhan. Bukan dengan rasa malu, tapi dengan hati yang bertobat dan mau dibentuk. Ya, jadi melawan hawa nafsu ini seumur hidup kita. Tidak hanya waktu, aku mau puasa melawan hawa nafsu, tidak. Tapi seumur hidup kita. Kemenangan sejati bukan saat kita tidak pernah jatuh, bukan. Semua orang pernah jatuh, saudara. Tetapi saat kita terus berjalan bersama Kristus, tidak menyerah sampai akhirnya. Ya. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya kita mendapatkan bahwa yang lama sudah berlalu.
yang baru sudah tiba. Manusia lama kita sudah mati dan kita sudah menjadi manusia baru. Itu saudara. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Kami semua sungguh mengucap syukur, beruntung dan berbahagia dan diberkati. Berada dalam komunitas yang benar, mendapatkan ragi yang benar, ragi kebenaran. Terima kasih sekali lagi untuk Gereja Mula-Mula, GMM, Gereja Milik Tuhan. Kami juga mengucap syukur memiliki sahabat-sahabat, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, yang bersatu padu, kompak Tuhan, di dalam keluarga kebenaran. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.